warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sylvie Guswita dari kelas 18A. Saya ingin menjelaskan tentang pasar. Yang pertama, ada pengertian pasar secara geografis, adalah tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk menetapkan harga dan melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Yang kedua, pengertian pasar secara fungsional, mengacu pada proses pertemuan antara penjual dan pembeli dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontak antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada bentuk pasar. Bentuk pasar itu terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu ada banyaknya penjual dan pembeli, barangnya homogen atau sejenis. Contohnya itu ada sayur-sayuran, ikan, dan buah-buahan. Yang ketiga, mudahnya keluar masuk pasar. Yang keempat, kegiatan berdasarkan mekanisme pasar. Yang kelima, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasar. Selanjutnya, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini memiliki 3 pasar. Yang pertama, ada pasar monopoli. Yang kedua, ada pasar monopolistik. Yang ketiga, ada pasar oligopoli. Nah, yang pertama, ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli itu hanya mempunyai satu penjual atau satu produsen. Yang kedua, harga yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Yang ketiga, umumnya pasar monopoli dijadikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Yang keempat, sulitnya masuk ke pasar karena peraturan perundang-undangan. Yang kelima, tidak ada distributornya. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya penjual. Yang kedua, barangnya berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi pasar. Yang keempat, relatif mudah keluar masuk pasar. Selanjutnya, ada pasar oligopoli. Ciri-ciri dari pasar oligopoli itu yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produk biasanya bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Yang keempat, sulitnya untuk masuk ke dalam pasar. Yang kelima, penggunaan iklan sangat insentif. Yang terakhir, pengambilan keputusan antara perusahaan sangat mempengaruhi. Misalnya, penjual menurunkan harga atau memberikan diskon, maka penjual yang lain akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau baruan pemasaran yang berbeda. Selanjutnya, segmentasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada segmentasi geografis, adalah pembagian pasar ke dalam bagian geografis, seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Contohnya, saya mengambil pada perusahaan shampoo. Di negara tropis, beberapa merek shampoo menggunakan bahan yang berbeda dengan negara yang memiliki 4 iklim. Contohnya, shampoo Head and Shoulder cocok untuk digunakan di kulit kepala yang berminyak dan berketombe. Selanjutnya, ada segmentasi demografis, dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, keluarga, pendidikan, dan juga penghasilan. Contohnya, seperti penggunaan shampoo terhadap anak bayi dan orang dewasa. Biasanya merek yang digunakan untuk anak bayi yaitu merek seperti Sweetsal, Jensen, dan juga Cushion. Sementara untuk orang dewasa menggunakan shampoo merek Pantene, Savi, dan juga Dove. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup atau nilai. Contohnya, sampo L'Oreal untuk kalangan menengah ke atas, sedangkan sampo Emeron untuk di kalangan menengah ke bawah. Yang terakhir ada segmentasi perilaku. Di sini kegiatan pemasaran dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau respon terhadap suatu produk. Contohnya, bagi seorang pelajar, sampo yang diminati adalah sampo untuk kulit yang berminyak, sedangkan untuk orang yang bekerja di kantoran, sampo yang diminati adalah sampo yang mengandung. Selanjutnya
ada langkah-langkah untuk menentukan segmentasi pasar, seperti mengumpulkan data, menganalisis, dan juga menyusun. Terakhir, ada langkah-langkah dalam menentukan media promosi. Yang pertama, kita harus menentukan target yang akan kita tuju. Yang kedua, kita harus mengetahui karakter konsumen. Yang ketiga, buatlah konsep terlebih dahulu. Yang keempat, kita harus mengetahui kelebihan produk kita dibandingkan produk orang lain. Yang kelima, buatlah program promosi yang baik. Yang keenam, kita bisa melakukan promosi secara online ataupun offline. Yang ketujuh, kita memberikan free sample terhadap konsumen. Mungkin segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.